Shalom, selamat pagi. Sahabat GCC yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan yang senantiasa Dia berikan selalu baru setiap pagi. Saudaraku, pagi hari ini biarlah hatimu terus mengucap syukur, karena ada kuasa di dalam ucapan syukur. Dan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Setiap pagi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, minta supaya hati kita diubahkan Tuhan jadi lebih baik lagi. Tidak sekedar menjadi orang baik, tapi menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari kita minta kemurahan Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami rindu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kami menjadi pribadi pembawa damai. Kami menjadi pribadi yang membawa sukacita, sehingga dimanapun Engkau tempatkan kami Tuhan, ada damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, perlindungan, sehingga kami menjadi berkat. Kami bertambah hikmat, disukai banyak orang oleh karena Yesus Tuhan yang ada di dalam kami. Haleluya Yesus. Mata kami tertuju kepadamu untuk menyembah Engkau di pagi hari ini Bapa. Dan demi nama Yesus Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, kebenaran-Mu terus bertumbuh, bertambah-tambah dalam hidup kami. Haleluya Yesus, thank you Lord. Amin. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. I give you everything, Lord. Your goodness. Terima kasih Tuhan. Pagi hari yang diberkati, bawalah setiap kami umat-Mu yang lapar dan haus akan Tuhan, melihat Engkau dan jalan kebenaran-Mu dan hidup. Terpuji nama Tuhan. Saat ada berjalan dengan cara yang ajaib, dibukanya dan memeluk diri dengan kasih dan kuasanya yang buka jalan. Saat tiada jalan, cara yang lain dibuka jalan dan memeluk diri dengan kasih yang lalu bumi lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Caranya dibuka jalan.
Ya bukan jalan dengan kasih dan kuasanya. Ya bukan jalan yang haleluya. Jalanmu tak terselami, jalanmu ya dan amin. Haleluya. Firman-Mu tetap, Dia buka jalan, Dia buka jalan. Oh, haleluya. Engkau menuntun kami, Engkau memeluk kami, Tuhan. Ikarabaya rabalabaya rabalabalabalabasu. Ya rabashanda baya rabalabalabasu. Haleluya. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya, Jesus. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di mana ada kedamaian, ketentraman. Ya Yesus, kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, oh. Sebab pada waktu itulah terang-Mu akan mereka seperti fajar. Dan luka-Mu akan pulih dengan segera. Kebenaran jadi barisan depan, kemuliaan Tuhan barisan belakang. Haleluya. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hasratmu di tanah hati yang kering dan akan membarui kekuatanmu. Engkau seperti tanam yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Tunggu Tuhan, Kau buka jalan saat tiada jalan. Haleluya. Kebenaran-Mu akan muncul. Itu akan ada damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan. Haleluya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Pada pagi hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan yang mengatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di kitab Yesaya banyak menyampaikan nubuatan tentang Mesias, nubuatan tentang perjanjian baru, nubuatan tentang kerajaan baru
yang disediakan Tuhan bukan seperti kerajaan yang diinginkan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tadinya dia tidak punya raja, tetapi mereka menginginkan raja supaya mereka menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang lain. Mereka menginginkan sesuatu yang bukan seperti apa maunya Tuhan. Tuhan tidak menghendakinya, tapi kenapa Tuhan memberikannya? Karena mereka sadar tentu, mereka menginginkan itu supaya mereka bisa mendengar perkataan perintah itu dari raja. Dan Tuhan merasa ditolak. Karena ketika mereka menginginkan raja, otomatis mereka menolak Tuhan, Yahweh, yang adalah raja di atas segala raja. Sesuai dengan permintaan mereka diberikanlah raja. Apa yang terjadi, saudara? Saul memberontak, tidak mentaati Tuhan. Muncul raja yang kedua, Raja Daud. Muncul raja yang ketiga yang mendirikan bait suci. Muncul raja keempat, kelima, dan seterusnya. Akhirnya Israel menjadi kerajaan dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, yaitu Israel dan Yehuda. Apa yang terjadi, saudara? Kedua kerajaan ini juga tidak berhasil memberikan raja yang kemudian membawa penduduk Israel, penduduk Yehuda di dalam kebenaran. Dan ketika goncangan demi goncangan itu terjadi, mereka keluar dari rancangan Tuhan. Mereka dengan penyembahan berhala. Mereka diserang oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Lalu satu janji firman Tuhan dipulihkan dalam hidup mereka tentang Mesias, tentang Raja yang adil. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Raja yang adil yang mereka bayangkan ternyata bukan raja seperti yang mereka pikirkan akan mereka dapat. Tapi raja yang adil, raja yang benar digenapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mesias yang kemudian diberikan di tengah-tengah kita semua. Jadi raja segala raja, bukan raja yang bermahkotakan emas, tua, dengan permata, tapi raja yang dimulai dengan kemuliaan dan rahmat. Dan saudara, kerajaan yang dijanjikan Tuhan adalah kerajaan yang sama sekali berbeda seperti apa yang mereka pikir. Sebab kerajaan Allah yang dianugerahkan melalui Yesus Kristus Tuhan ada kerajaan yang terdiri dari bukan soal makanan, bukan soal minuman, bukan soal harta dan kedudukan, tapi soal kebenaran dan sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Apakah nilai dari kerajaan ini jauh lebih rendah? No, saudara, tapi 100% kerajaan Allah itu berlipat-lipat ganda. 100% bahkan beratus-ratus% itu jauh lebih baik dari kerajaan Yehuda yang ada saat ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan itu selalu berbicara soal sesuatu yang lebih baik. Tetapi kadangkala manusia membatasi kehendak Tuhan yang ada di dalam dirinya. Satu ketika manusia berandai-andai dia pengen punya ini, punya ini, punya itu. Lalu dia berkata, saya punya segala sesuatu, saya akan makan dan minum, kemudian saya akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang penuh. Lalu orang muda itu ketika dia berkata seperti itu, besoknya dia mati. Apa yang terjadi? Semua yang dia capai di dunia ini diberikan kepada orang lain. Saudara, jangan minta supaya kita itu berlimpah dalam segala hal. Kita minta aja kita diberikan kekuatan untuk menikmati selama kita ada di dunia ini. Karena apa yang kita terima akan kembali. Kita nggak selalu mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bangun kerajaan kita sendiri. Padahal yang Tuhan kehendaki adalah kerajaan Allah yang bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, ada yang menerima baptisan Roh Kudus adalah orang yang paling berbahagia karena kerajaan Allah ada di tengah-tengah. Saudara, nikmati kasih Tuhan. Pagi hari ini katakan shikarabalaba yarabalaba shikarabataka yarabalaba. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh
Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah dan segala isinya yang diberikan di tengah-tengah kehidupan kita. Apa artinya hidup ini? Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Roh-Nya yang kudus. Amin. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, yes, dahsyat, amin, luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan, kita akan belajar bersama dari kitab Yesaya 32 hingga 36. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara mau cari kemanapun harta sebesar apapun, tapi kalau engkau tidak ada damai, tidak ada sukacita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya bersama teman-teman membuat webinar tentang apa itu GERD ya. Kepanjangan dari GERD itu cukup panjang, gastro apa, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita memilih untuk webinar gastro itu apa ya, panjang ya, GERD. Waktu kita bertanya ke teman-teman, yuk teman-teman kita mau bikin webinar nih, kita akan interview dengan Dr. Alfa Supit. Dia yang ambil PhD-nya di Hong Kong tapi berkenan mau ikut Zoom dan memberikan webinar. Yuk mau materi apa? Saya tanya. Ini yang menarik nih, ginjal nih ya. Banyak orang kebanyakan minum obat akhirnya kemudian sakit ginjal. Atau gimana? Yang kedua tentang asam lambung. Asam lambung lagi tren nih. Wah, penyakit aja tren ya saudara, trending nomor 1. Lalu orang-orang langsung bilang, itu aja Bu, GERD aja materinya tentang GERD. Oke, fix ya, kita bagikan materi tentang GERD. Nah, ternyata kenapa GERD? Karena hari-hari ini orang banyak mengalami penyakit asam lambung. Saudara, satu penyakit yang menjadi trending yang dirasakan oleh banyak orang. Dan bahkan penyakit ini, trendingnya ini adalah bukan bagaimana soal penyakit ini begitu banyak terjadi, tapi penyakit yang sederhana ini tapi membawa pada kematian. Sebabnya menarik untuk dipelajari saudara. Dan ketika kami dibagikan webinar ini, ternyata dokter itu mengatakan bahwa GERD itu penyebabnya adalah katup. Ya, katupnya yang longgar, pemicu katup longgar itu ada macam-macam, ada stres, ada kafein dan lain sebagainya. Ya, pola hidup yang nggak benar dalam waktu makan. Dan ternyata asam lambung itu semua orang punya asam lambung. Tapi asam lambung itu semua orang punya asam lambung dan asam lambung itu baik untuk kita. Tapi kalau asam lambung ini berlebihan, itulah yang akan mengakibatkan GERD. Berlebihan karena katupnya itu yang tidak normal, mulai terbuka dan lain sebagainya. Saudara, penyakit ini begitu dikenal dan kemudian menjadi salah satu penyakit yang cukup dikhawatirkan karena membawa pada kematian. Dan dokter mengatakan, penyakit ini ada penyebabnya juga. Mana yang lebih dulu? GERD dulu atau stres? Dikatakan seperti lingkaran setan. Kadang GERD itu menjadi pemacu GERD itu sendiri. GERD menjadi pemicu GERD menjadi pemicu stres, stres menjadi pemicu GERD. Jadi seperti sebuah lingkaran setan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dia katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Dan dokter ini adalah seorang dokter yang Kristen yang mengatakan ada banyak penyakit di dunia ini sebenarnya yang bisa sembuh kalau kita mampu menjaga hati. Saudara, di mana ada damai sejahtera dan sukacita, ketika kita berkata kita bisa, kita mampu, kita sehat, kita kuat, kita sembuh. Itu bagaikan obat yang menghasilkan hormon-hormon yang membawa pada kesembuhan. GERD salah satunya adalah penyakit yang membawa orang itu terjebak di dalam stres. Kemudian lingkaran setan itu membuat dia kambuhan di dalam penyakit GERD. Saya berdoa ya Bapak Ibu yang mengalami penyakit GERD, saudara bisa menyaksikan tayangan kami di tanggal 10 April kalau tidak salah. Nah saudara, di mana ada damai sejahtera, kebenaran dan sukacita, itu akan tumbuh damai sejahtera. Bahkan itu akan menjadi obat kesembuhan bagi kita semuanya. Saya tidak mendiskreditkan teman-teman yang mungkin hari ini ketika menonton tayangan ini, saya GERD. Tolong jangan salahkan saya. Karena saya itu, karena stres saya jadi sakit. Benar saudara, kita nggak boleh menyalahkan orang. Namun satu hal saudara, kalau saudara untuk memilih untuk sembuh, pikirkanlah
apa yang baik, apa yang manis, apa yang sedap didengar, apa yang patut dipuji, apa yang disebut kebajikan yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Sebab itu semua mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Dan kita belajar tentang kebenaran. Kebenaran yang kita ketahui, Yohanes 8 ayat 32 itu akan memerdekakan kita. Amin. Kebenaran yang kita ketahui itu akan memerdekakan kita. Di mana ada kebenaran, nah di situ tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu akan menjadi obat di dalam kehidupan kita. Bukan saja GERD, penyakit apapun itu akan sembuh di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar dari kitab Yesaya, Raja yang Adil. Di pasal yang ke-32 ayat 1 dan 2, nubuatan tentang akan ada, ya, akan ada seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Di mana pada waktu itu hampir semuanya raja yang ada itu melakukan kesalahan. Tapi raja-raja di Yehuda ya lumayan lah, cukup dikenal oleh Tuhan. Saudara, kita pernah membahas itu di dalam kitab Tawarik dan 1 dan 2 raja-raja ya. Apa yang menjadi janji Tuhan? Ada raja yang akan memerintah, ada bangkit raja yang akan memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Saudaraku, di dalam kitab Yesaya ini ada nubuatan tentang janji tentang munculnya raja yang adil. Amin. Dan dikatakan di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tuhan adalah penolong dan raja di Sion. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah bukit di atas bukit batu, rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Saudara, janji firman Tuhan melalui kitab Nabi Yesaya akan ada raja yang adil. Ini berbicara raja yang akan datang, ini berbicara tentang janji keselamatan. Dan apa yang terjadi, saudara? Matius 16 ayat 15 hingga 19 berkata, pada waktu itu digenapi janji firman Tuhan tentang Mesias, raja yang dinanti-nantikan, raja damai, membawa keselamatan. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa katamu siapakah aku ini di dalam perjanjian baru? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, ini berbicara tentang janji yang digenapi. Bahwa raja yang adil, bahwa raja yang membawa damai sejahtera, raja yang memegang kunci kerajaan sorga, itu sudah ada dan digenapi di dalam Kristus Yesus. Seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering. Seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa janji Tuhan, janjinya ya dan amin. Janji nubuatan tentang raja yang adil, janji nubuatan tentang Mesias itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Dan benar-benar dia berikan kunci kerajaan sorga. Kunci kerajaan sorga itu adalah kerajaan Allah yang terdiri dari damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kitab Yesaya berbicara tentang janji tentang raja yang adil, tentang Mesias, dan dia memberikan di tengah-tengah bangsa Yehuda. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasal yang ke-34, hukuman Tuhan atas bangsa-bangsa termasuk Edom. Sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion.
Sungai-sungai Edom akan berubah menjadi ter. Wah, di sana ternyata udah ada aspal ya waktu itu. Tanahnya menjadi belerang, negerinya akan menjadi ter yang menyala-nyala. Siang dan malam negeri itu tidak akan padam-padam. Asapnya naik untuk selama-lamanya. Negeri itu akan menjadi reruntuhan turun-temurun. Tidak ada orang yang melintasi untuk seterusnya. Saudara, ketika kerajaan dunia ini runtuh, kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan Allah itu akan bangkit di tengah-tengah mereka. Dan apa yang terjadi, saudara? Keselamatan terjadi bagi umat Tuhan. Janji Tuhan ini seperti ini. Kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihat, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Mesias, Tuhan yang hidup, yang datang. Turun dari tahtanya untuk menyelamatkan kita semua. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai seperti mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya dan orang-orang pandir tidak akan menggembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, keselamatan bagi umat Tuhan disediakan. Dan ini juga digenapi dalam Matius 16 yang tadi kita sudah bacakan, saudaraku. Ketika Yesus bertanya, siapakah aku ini? Lalu Tuhan memberitahukan melalui Petrus, engkau adalah Mesias. Benar, saudara. The revelation, penyingkapan tentang Yesus adalah Mesias itu terjadi. Namun satu hal, saudara, yang mereka tidak mengerti. Pada zaman perjanjian baru yang murid-murid tidak mengerti. Kerajaan Allah yang dimaksud di sini, damai sejahtera oleh sukacita oleh Roh Kudus. Dia datang di tengah-tengah mereka, bukan sekedar untuk hidup, tapi juga untuk mati. Tapi tidak sekedar mati, tapi dia bangkit. Nah, dia harus menggenapi seluruh rancangan Tuhan yang dijanjikan. Itu dia datang ke dunia ini, tapi dia harus mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Mesias, nggak berhenti dan sampai di situ. Dia katakan, jangan kasih tahu siapa-siapa. Aku adalah Mesias yang mereka nantikan. Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Seketika lamanya sesudah dia mengakui bahwa dia adalah Mesias, ketika Petrus mendapatkan ilham Roh Kudus dan mengatakan dia adalah Mesias, dia katakan, no, jangan kasih tahu siapa-siapa. It's a secret. Karena dia belum menyelesaikan semuanya. Ternyata apa yang harus dia selesaikan, saudara? Sejak waktu itu, di dalam Matius 16 ayat 21, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini mengejutkan, saudara, bahwa sesudah mereka menantikan Mesias beratus-ratus tahun, saudara, kemudian ketika itu semuanya digenapi, Tuhan katakan, nanti ya, dia akan ke Yerusalem kemudian akan mati. Wah, apa-apaan ini? Kata Petrus. Ditarik oleh Petrus. Dia tarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Yesus berpaling. Dia katakan kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dan ini, saudara, kesalahan yang dilakukan Petrus. Sebelumnya dia mendapat ilham Roh Kudus dan mengetahui engkau adalah Mesias. Sesudah itu ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dia bilang jangan sampai. Saudara, itulah manusia. Kita tuh tidak mengerti rencana Tuhan. Yang kita tahu bahwa Tuhan berjanji akan memberikan raja adil yang penuh dengan damai sejahtera. Tapi ketika dia datang, dia harus menggenapinya itu dengan kematian. Petrus nggak ngerti, dia katakan jangan sampai. Lalu Tuhan berkata, enyahlah iblis.
engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan? Bukan pikiran Allah, tapi pikiran manusia. Saudara, sampai di titik ini, ada berapa banyak kita yang ketika mau menikmati janji Tuhan, kita pakai caranya kita. Kita pakai pikiran kita dan kita berpikir seperti apa yang kita mau. Padahal Tuhan punya rancangannya sendiri. Saudara, jangan sampai gagal kita menerjemahkan, menafsirkan rancangan Tuhan. Seperti Petrus, Tuhan bilang, enyahlah engkau iblis. Saudara, kita kan belum pernah ya Tuhan katakan, enyahlah engkau iblis. Tapi sesungguhnya kalau pikiran kita tidak selaras dengan pikiran Tuhan, kita itu ya dikatakan iblis. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran dulu, saudara. Kebenaran dulu yang kita terima, bukan pakai pikiran kita sendiri. Saudara, kalau saudara punya masalah di dalam keluarga dan rumah tangga, kita menginginkan pemulihan, tapi jangan pakai pikiran kita sendiri. Kalau kita belajar firman Tuhan, kebenaran yang kita ketahui itulah yang akan memerdekakan kita. Kita jangan minta damai sejahtera kalau kita tidak datang kepada kebenaran itu dulu. Petrus tidak mengenal rencana Tuhan. Sebab dia tidak tahu kebenaran. Dia tidak tahu bahwa Yesus memang harus mati di kayu salib. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bicara soal damai sejahtera, itu harus kita tahu kebenaran dulu. Kebenarannya adalah pikul salib, saudara. Pikul salib itu memerdekakan. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, kehilangan nyawa. Tapi barang siapa kehilangan nyawa karena Tuhan, ia akan mendapatkannya. Amin. Kerajaan Allah, soal damai sejahtera sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi saudara, awali dengan kebenaran. Terima kebenaran Tuhan, maka saudara akan mengerti rencana Tuhan. Di dalam pasal 36, Yesaya dalam zaman Raja Hizkia. Ketika itu Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda, lalu merebutnya. Raja ini mengutus juru minuman dari Lakis ke Yerusalem. Pada Raja Hizkia disertai suatu tentara yang besar yang mengambil tempat dekat saluran kolam dan di jalan raya pada padang tukang penatu. Lalu keluar mendapatkan Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara, serta Yoab bin Asaf, bendahara negara. Jadi ada pejabat istana 3 orang yang ditemui oleh juru minuman anggur dari Raja Hizkia, dari Raja Asyur. Lalu juru minuman agung itu mengintimidasi, membuli bangsa Yehuda. Baiklah, katakan pada Hizkia, ini pesan dari Raja Agung. Kepercayaan apakah yang kau pegang ini? Kau kira hanya ucapan bibir saja dapat merupakan rencana dan kekuatan untuk perang? Sekarang kepada siapakah engkau berharap, maka engkau memberontak terhadap aku. Sesungguhnya engkau berharap kepada tongkat bambu yang patah, terkulai, yaitu Mesir yang akan menusuk dan menembus tangan orang yang bertopang padanya. Begitu dan Firaun Raja Mesir bagi semua orang yang berharap padanya. Apabila engkau berkata, kami berharap kepada Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pengorbanannya dan mesbah-mesbahnya telah dijauhkan oleh Hizkia? Sambil berkata pada Yehuda dan Yerusalem, di depan mesbah inilah kamu harus sujud menyembah. Sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda padamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pasal yang 36 ada Raja Sanherib mengutus juru minuman, mengintimidasi, bahkan membuli bangsa Yehuda. Seolah-olah dia katakan kepada Raja Yehuda, kamu jangan berpegang kepada rajamu, karena dia mengatakan omong kosong. Jadi Raja Hizkia dibuli, diintimidasi oleh juru minuman anggur, padahal mereka datang. Itulah bangsa kafir ya saudara. Lalu berkatalah Eliakim, Sebna, dan Yoah kepada juru minuman anggur.
Kamu boleh bicara dalam bahasa Aram kepada hamba-hambamu ini, sebab kami mengerti. Jangan bicara dengan kami dalam bahasa Yehuda, karena itu akan didengar oleh rakyat yang ada di atas tembok. Juru minuman anggur itu berkata dengan sombongnya, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan ini hanya padamu dan tuanmu dan kepadamu saja? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Kemudian berdirilah juru minuman anggur dan berseru dengan suara nyaring, dengarlah perkataan Raja Agung, Raja Asyur. Beginilah kata Raja, janganlah Hizkia memperdaya kamu, sebab ia tidak sanggup melepaskan kamu. Wah, dibully benar-benar Yehuda dan bangsa Yehuda dan Raja Asyur. Kemudian pergilah Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna panitera negara, dan Yoa bin Asaf, bendahara negara, menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan, lalu memberitahukan kepada raja perkataan juru minuman agung. Apa yang terjadi di sini, saudara? Di saat Yesaya memberikan janji-janji firman Tuhan keselamatan tentang Mesias, keselamatan yang akan diberikan oleh raja yang adil, ada satu bangsa yang membuli, mengintimidasi Raja Hizkia. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini ada banyak orang yang tidak menghargai, kadang tidak menghargai kita dan menyepelekan kita dan membuli kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan imanmu diketawakan oleh orang. Jangan biarkan imanmu disepelekan oleh orang, tetapi hidup dalam kebenaran, maka akan tumbuh damai sejahtera. Percaya kepada Tuhan tuh dengan segenap hati. Makanya jangan bersandar pada kekuatan sendiri. Pada waktu itu ketiga pejabat negara ini, saudara, Eliakim, Sebna, dan Yoah, itu berdiri atas nama raja. Tapi mereka dibully, mereka dihina, di kandang mereka sendiri, di istana mereka sendiri. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pegang janji firman Tuhan itu dengan teguh dan kuat. Di saat engkau memegang teguh janji firman Tuhan, mungkin ada orang yang dengan maksud-maksud tertentu itu menertawakan kamu. Wah, dia setia, tapi sampai berapa lama dia setia? Toh dia gagal juga, dia jatuh juga, dia sakit juga. Saudara, iblis yang seringkali berperilaku mengintimidasi kita. Ketika dia masuk di pikiran kita, kamu nggak bisa. Saudara, beberapa teman saya ada yang memiliki sakit GERD. Lalu saya bilang, kamu harus kuat. Karena kalau kamu merasa lemah, intimidasi itu akan datang dan berkata seolah-olah kamu bukan anak Tuhan, yang membuat kamu jatuh sakit seperti orang kebanyakan. Ada banyak orang gugur. Kenapa? Karena dia nggak kuat iman, nggak kuat mental. Pada saat dia menghadapi masalah, yang dia dengar adalah perkataan intimidasi. Di pasal 36 ini berbicara soal intimidation. Oleh juru minuman anggur. Bayangkan saudara, Raja Asyur mengutus orangnya, hanya seorang juru minuman anggur, berhadap-hadapan dengan pejabat-pejabat istana. Dan dia masuk ke kerajaan Yehuda. Di kandang mereka sendiri, di area mereka sendiri, dia mengintimidasi. Ada berapa banyak orang yang menjadi korban dari intimidasi di kota mereka sendiri, di tempat mereka sendiri, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan biarkan iblis masuk dan menguasai area di mana engkau tinggal. Amin. Ada satu istilah bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan, kekerasan yang sengaja dilakukan oleh orang atau kelompok yang lebih berkuasa. Tujuan bullying ini adalah untuk menyakiti orang lain dan itu berlangsung terus-menerus. Semakin dia melihat korbannya terdesak, dia akan makin terus melakukannya. Itu adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang baik secara verbal, yaitu kata-kata, secara fisik, maupun secara jiwa psikologi sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. I want to say this to you, saudara. Carilah kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara sakit, intimidasi itu akan datang. Saudara kena penyakit GERD, intimidasi itu akan datang. Saudara mengalami down, masalah dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan suami, dengan teman. Ada masalah. Kenapa orang itu ingin bercerai? Karena dia nggak kuat, terintimidasi dengan masalah yang ada. Padahal janji Tuhan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Saudara yang diberkati,
Hidup kita terus kalau ada kesempatan, iblis mencari waktu yang baik untuk membuli anak-anak. Apa yang harus kita lakukan? Carilah kebenaran, maka damai sejahtera itu akan menjadi barisan depanmu. Saya akan tutup dengan ayat firman Tuhan ini di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Ini merupakan ayat kesukaan saya. Ya, percaya kepada Tuhan itu dengan full heart, with all your heart, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Seringkali banyak orang yang tidak menyadari bahwa intimidasi itu terjadi karena kita buka hati terhadap musuh untuk masuk di area kekuasaan kita. Pasal 36 tadi berkata tentang juru minuman anggur itu yang masuk ke istana raja dan melakukan intimidasi. Saudara, kalau kita tutup area kita, iblis nggak akan bisa masuk. Tapi kalau kita buka pintu terhadap intimidasi iblis, terhadap bulinya iblis, maka kita akan mengalami yang namanya tertekan intimidasi. Perkataan-perkataan itu kita biarkan masuk di telinga kita. Hari ini saudaraku, ketika engkau punya masalah, jangan biarkan iblis masuk di areamu berpikir, areamu merasakan, supaya engkau tidak mengalami kekalahan. Percaya kepada Tuhan dengan with all your heart. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akui Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Hari ini, di mana ada kebenaran, ketika engkau cari kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, dan bukan juga terintimidasi karena buka pintu bagi iblis. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai. Mari berdoa. Bapa di surga, saya berdoa untuk teman-teman yang sedang sakit. Jangan buka pintu terhadap iblis. Jangan buka pintu kepada musuh untuk masuk di istana dan kemudian memporak-porandakan iman kita. Bapak, aku berdoa biar umat kekasih Tuhan yang hari ini hadir mendengar firman Tuhan, jadilah kuat, jadilah pemenang. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur sambut berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Biarlah kami berjalan bukan dengan pikiran kami sendiri, tapi kami cari kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Happy Monday. God bless you.